Ada yang berbuat baik supaya dianggap baik oleh keluarganya. Ini kebaikan letih seperti ini. Karena nikmatnya berbuat baik itu ketika tidak ada pamrih dari makhluk. Hadiah pertama bagi orang yang berbuat baik dengan ikhlas adalah menikmati amal itu. Itu hadiah pertamanya. Kita diberi nikmat dalam amal. Tidak semua kebaikan membuat bahagia. Kalau kebaikan tidak ikhlas, tegang, takut. Contoh, ada orang dagang berbuat baik kepada pembeli, tegang, takut gak jadi beli. Giliran gak jadi beli, amit-amit, sumpah serapah, hilang seketika kebaikannya. Nah, orang yang ikhlas itu Allah tahu. Tidak bisa diomongkan oleh mulut. Kalau kita ngomong saya ikhlas, besar kemungkinan tidak ikhlas. Karena dia ingin diakui oleh manusia keikhlasannya. Orang ikhlas tidak memerlukan pengakuan. Karena orang ikhlas itu rumusnya begini. Dia yakin bahwa yang berbuat baik itu Allah. Dia cuma jadi jalan. Kepilih jadi jalan saja udah untung. Mau apa kita ngaku-ngaku? Jelas hadirin? Halo, ini penting nih, kita sedekah. Nah, orang yang ikhlas tuh begini keyakinannya, ini uang milik Allah. Allah titipkan ke saya untuk jadi jalan rezeki fakir miskin. Aduh, saya kepilih jadi jalan aja udah luar biasa. Ini udah tidak ada bandingannya, kita kepilih jadi jalan. Apa artinya pujian orang? Aduh, kamu dermawan. Itu mah tidak ada apa-apanya. Kamu keren. Tidak ada apa-apanya. Apalagi yang kagum. Gitu mah kita juga bisa sendirian. Ini penting sekali hadirin. Karena nggak ada bahagia kecuali dalam keikhlasan. Ikhlas itu putus harapan dari selain Allah. Makanya kalau kita banyak mengingat-ingat kebaikan kita dan merasa itu kebaikan kita, udah ciri awal nih nggak ikhlas. Kalau kita ingat kebaikan kita, jadinya bahagia atau gelisah? Jawab. Nah, berarti nggak benar. Karena kalau benar itu tenang. Kalau kita menyebut-nyebut kebaikan kita, jadinya bahagia atau tidak enak? Coba, ini sering dikutip di dalam pengajian-pengajian. Ibu, jawab ya, ini udah sore nih ya. Kalau suami ibu berkata begini, bagaimana perasaan ibu? Duhai istriku, asal tahu saja, saya yang menafkahi kalian. Ini rumah tetesan keringat saya. Kalian makan jerih payah saya. Ibu teh kosmetik teh saya, Bu, yang capek. Kalian pergi ke sana, saya yang belikan bensin. Bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau enek, Bu? Nah, jadi makin sayang atau jadi sebel? Dengerin tuh, Pak. Jelas, Pak? Jadi takdirnya orang yang pamer kebaikan tuh orang lain tuh enek. Kenapa? Karena bukan kita yang menafkahi istri, Allah yang menafkahi keluarga lewat kita. Kepilih jadi jalan aja udah luar biasa. Dan dijadikan itu pahala untuk kita kalau kita tidak ngaku-ngaku. Gitu aslinya. Nih Masjid Darut Tauhid atau Darut Tauhid. Wah, Darut Tauhid nih perjuangan Aagim. Kata siapa? Saya cuma nebek. Tahu nebek? Nebeng beken. Ini Darut Tauhid sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum saya dilahirkan. Saya cuma nebeng aja. Wah, ini kerja keras. Enggak juga. Enggak. Dan saya juga enggak kepikir bisa kayak gini. Apa yang ada sekarang itu melampaui apa yang terpikir oleh saya. Dan melampaui apa yang bisa saya lakukan. Enggak ngerti saya ilmu pembukuan, sistem manajemen. Enggak. Tapi Allah datangkan ahlinya.
nggak sanggup ngegaji, ahlinya nggak pengen digaji, itu siapa yang ngaturan? Jadi hadirin jangan ngaku-ngaku lah, lakukan, lupakan, baru jadi itu amal, makanya bahagia. Atau gimana nanti balasan untuk saya? Balasan itu bonus, intinya rezeki kita tuh amalnya. Jadi jangan nunggu bonus, karena rezeki terbesarnya itu amal. Betul? Kita kepilih bisa berbuat sesuatu nih udah luar biasa. Apalagi ceramah begini nih, ditakdirkan jadi jalan ilmu. Orang ingat ke Allah, ini udah enggak terbayang. Kalaupun ada yang ngasih rezeki, amplop atau apa, itu puntennya, itu nggak bisa dibandingkan dengan keuntungan dapat pahala tiap orang dengar jadi baik. Betul? Berapa triliun. Makanya aneh kalau penceramah nyari-nyari amplop. Toh tidak mikir ada yang ngasih, itu bekal buat nambah amal. Tidak perlu ditolak. Karena Rasulullah, Umar bin Khattab juga, kalau nggak ingin, ambil, sudah itu bisa disedekahkan. Tapi kalau jadi niat dari awal ceramah hanya untuk imbalan, biasanya sudah nggak ada ruhnya. Nanti biasanya membedakan ceramah di istana, semangat dia, karena kebayang. Ceramah di pembangunan masjid, pembangunan musola Al-Ikhlas. Pertama pembangunan, ya udah neken. Yang kedua musola pasti kecil. Yang ketiga judulnya nyiksa Al-Ikhlas. Makanya kalau sudah sibuk dakwah pengen duniawi, biasanya tidak ada ruhnya. Mungkin kata-katanya terdengar, tapi daya tembus ke hatinya susah, karena Allah yang menembuskan hati. Itulah sebabnya para ulama terdahulu bicaranya sedikit, dampaknya besar. Kalau tidak hati-hati kita sekarang bicaranya banyak, nggak ada efeknya. Bahkan ke orang terdekat juga nggak berefek. Tahu kenapa? Karena tahu modalnya. Nah, oleh karena itulah jangan dianggap kecil amal yang dilakukan dengan ikhlas, dan tidak dianggap besar yang dilakukan oleh orang yang tidak ikhlas. Jadi hadirin, orang yang tidak pernah belajar ilmu ikhlas, tidak pernah berusaha keras untuk ikhlas, hidup ini cuma kebagian capek. Perlu saya ingatkan sekali lagi ya, siapa yang pertama dihisab di akhirat nanti? Siapa yang pertama? Jawab, mujahid. Yang merasa berjuang, ini sahih ya. Jihad, Allahu Akbar, sampai terbunuh di medan perang. Mereka lah yang kelompok yang pertama. Allah tampakkan nikmatnya, lalu dia mengakui itu karunia Allah. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad fisabilillah karena engkau lillahi ta'ala. Benar-benar berjuang sampai mati, dan menyebutnya juga lillahi ta'ala. Apa firman Allah kepada orang ini? Kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani, pahlawan, dan sudah engkau dapatkan pujian itu di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup tuh. Nauzubillah, jadi ahli neraka. Jadi hati-hati nih yang merasa berjuang, tidak kurang beraninya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya, tapi Allah kan tahu isi hati. Nih, kalau gitu saya nggak akan berjuang. Apalagi yang kedua dihisab siapa? Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya kan? Ustadz siapa lagi? Ya Allah, saudara meninggal kuat, pengen saya dihisab ya. Orang yang belajar agama dan mengajarkannya, para ulama teh barisan kedua dibanding yang lain. Dan orang yang belajar Quran serta ngajarkan. Nah, Ustadz Mulyadi,
Iya, beliau juga ngaji. Kita kedua nih, semoga selamat. Karena ada yang tidak selamat. Ketika Allah perlihatkan apa yang kau lakukan, ya Allah saya belajar agama dan saya dakwah. Kadzabta, dusta kamu. Kamu belajar agama dan mengajar supaya dianggap alim, supaya dianggap ulama, dai kondang, mubalik terkenal, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak ada, tapi dalilnya ada ini. Jadi nanti boleh jadi ada dai-dai yang terkenal di dunia tapi tidak ke sorga. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang dalilnya, tidak kurang dakwahnya, yang kurang cuma satu saja, dia lebih sibuk dengan penilaian orang daripada sibuk dengan keridhaan Allah. Termasuk yang baca Quran, qori'ah, hafiz, hafizoh. Ada juga tuh yang bacaannya merdu, hafalannya banyak, tidak ke surga karena enggak ikhlas. Dan yang ketiga adalah siapa yang dihisab? Dermawan. Ada orang sedekah terus besar sekali, tapi di akhirat tetap ke neraka karena dia lebih suka dianggap dermawan oleh orang daripada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting hadirin. Harusnya kita tiap hari mikirin ini, ya. Saya ikhlas tidak? Kalau ingin ikhlas sepanjang hayat dan tidak berubah, ganti namanya. Jadi Muhammad Ikhlas, ya. Tapi ganti nama juga kalau hatinya enggak ikhlas, tambah ria. Saya ikhlas tahu, demi Allah saya ikhlas, Muhammad Ikhlas. Terus apa artinya Muhammad Ikhlas kalau hatinya tidak ikhlas? Betul? Tes. Ngetes keikhlasan. Kecil-kecil ya. Apa-apalah daripada main di alun-alun yang di sini. Kalau orang tidak berterima kasih kepada kebaikan kita bagaimana? Jawab. Benar. Dia tidak berterima kasih sama sekali. Kita udah bantu. Misalkan truk kita dorong, udah maju gitu. Enggak gimana? Tapi knalpotnya petuk begitu ke sini kan. Agak hitam ke wajah gimana? Yang benar. Berhentikan lagi itu truknya atau gimana? Serius. Bu, Ibu khusus kepada tamu aja ini yang udah tahu diam bungkam ya. Bu, kalau Ibu masak untuk suami, udah disiapkan dari pagi, masakan terenak dengan tatanan terindah. Pas menjelang makan, Pak makan dulu kata suami. Maaf ya Bu, Bapak banyak kegiatan di kantor harus datang pagi-pagi, lain kali aja maaf ya Bu ya, Assalamualaikum. Bagaimana perasaan Ibu? Dongkol? Kecewa? Sakit hati? Eta teh teu ikhlas Bu, matakna menderita. Duh, ini puas hati saya hadirin. Nah, saya teh dengki ini hadirin. Senang lihat ibu-ibu kepepet ya. Maaf ya Bu ya. Bu, kenapa Ibu nalangsa, Ibu teh teu ikhlas? Aduh, ini mah tidak gampang kalau mengamalkannya. Ceramah mah paling gampang, mah hutet. Saya yakin ini ujian ini akan datang ke saya karena Allah mendengar ceramah ini, hadirin. Karena kan ujian itu pasti apa yang dipelajari, betul? Belajar matematik, ada ujian matematik. Nah, saya sekarang ngajarin ikhlas gak jauh nih. Mesti ada pelajaran karena Allah tahu apa yang saya katakan sekarang. Dalilnya kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah orang yang berkata-kata apa yang tidak dilakukannya. Doakan ya sing lulus hadirin. Jadi tegang begini saya. Gimana caranya supaya ikhlas? Ya sudah. Kepilih bisa beramal aja udah luar biasa. Nah cukup. Baik, yang kedua terakhir. Nomor 56. Husnul amal nataij
nata'ihu husnil ahwal wa husnul ahwal minat tahaqqiqu fi maqalatil inzal. Baiknya amal perbuatan itu sebagai hasil dari baiknya budi dan hati, dan baiknya hati itu sebagai hasil dari kesungguhan istiqomah pada apa yang diperintahkan oleh Allah, yakni tidak bergerak dari apa yang didudukan oleh Allah. Baiknya amal tergantung dari baiknya hati. Tadi kan begitu, ya. Dan baiknya hati itu tergantung dari istiqomahnya mematuhi perintah Allah. Nah, hadirin sekalian, jadi rahasianya memang disiplin. Seperti baca Quran. Ya sudah, orang mau tahu atau tidak kita baca Qurannya nggak ada masalah. Yang penting tiap huruf diterima oleh Allah. Tapi teman saya sudah hafal, saya belum hafal, ya sudah tidak apa-apa. Allah menciptakan orang daya ingatnya beda-beda, benar? Tidak usah dipaksa. Saya juga ke anak-anak tidak harus hafal. Yang paling penting mah tiap ngapalin dia semakin dekat dengan Allah. Apa cirinya? Hatinya makin baik. Kalau hatinya makin baik, amalnya makin bagus. Akhlaknya makin bagus. Itulah intinya dari baca Quran tuh, hadirin. Inti dari sedekah itu adalah membuat hati kita jadi baik. Kalau hatinya baik, kelakuannya baik. Saya lagi sedih memikirkan negeri ini. Hampir semua urusan tuh dipikirnya jadi ruwet, betul? Urusan ini heboh. Jadi kita nggak sempat kerja apa-apa selain heboh. Dan memakan waktu. Waktu buat apa? Baca komentarnya aja udah makan waktu, benar? Belum lagi nyebarin komentar, padahal belum tentu jadi solusi. Kenapa mudah sekali orang berkomentar negatif? Tadi di Masjid TSM dibacakan sebuah hadis tentang dua Yahudi yang masuk ke rumah, mendatangi Rasulullah dan mengucapkan Assalamu alaika Muhammad. Dia bukan mau silaturahim, Yahudi ini mau ngomong aja, kebinasaan bagimu Muhammad. Oh tuh Siti Aisyah kan dengar, kebinasaan bagimu dan laknat Allah bagimu. Marah. Tapi Rasulullah tenang, Aisyah kalem. Tapi jika dia sudah menyebut Assalamualaikum, Rasulullah kan aku sudah jawab. Waalaikum dan bagimu juga. Doa dia tidak akan dikabulkan, tapi doa saya dikabulkan, benar? Sesungguhnya Allah mencintai kelembutan, bersikap lemah lembutlah di dalam segala urusan. Karena Allah itu mencintai kelemah lembutan. Jadi kita itu harus lemah lembut itu dalam segala urusan. Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan fadu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Kalau engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan fadu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Yahudi datang mencaci, tenang Aisyah, tidak usah dibalas dengan kekasaran, kekerasan. Jawab saja dan bagimu juga, diijabah. Yahudi itu sampai doer juga nggak diijabah. Kenapa kita harus mengeluarkan kata-kata kasar, keras, sumpah serapah? Itu jelas tuh hadisnya sahih tuh hadirin. Jadi kita bersikap lemah lembut itu dalam segala urusan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tiadalah kelembutan ada pada sesuatu kecuali memperindahnya. Nah, saudaraku sekalian, ini kenapa keluar perkataan baik? Karena hatinya penuh kebaikan. Kenapa hatinya baik? Karena istiqomah dalam kepatuhan. Mudah-mudahan hiruk pikuk negeri ini tidak mengotori hati kita. Jangan tertarik untuk segala komentar yang kita tidak paham, benar? Jangan suka menyebarkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Jauh lebih baik dianggap bodoh daripada kita menjadi bagian penambah masalah baru.
Sepakat hadirin sekalian? Dan berpikir positiflah kalau ada sesuatu tuh. Tidak ada gunanya kita hidup dengan prasangka buruk. Capek, tidak bahagia. Kalau orang sudah hatinya buruk, pikirannya buruk, kata-katanya buruk. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam diri ini ada segumpal daging, baik-baik semua, kalau buruk-buruk semua, itulah yang namakan qalbu. Maka marilah kita niatkan semua perbuatan kita satu sajalah, asal Allah ridho, cukup. Kalau suatu saat ada orang tidak berterima kasih, ini latihan dari Allah agar kita bisa meningkat keikhlasannya. Kalau kita udah berjuang maksimal tidak dihargai, ini lebih bagus lagi, berarti Allah meningkatkan kualitas keikhlasan kita. Gak apa-apa, gak dihargai orang, gak apa-apa. Gak apa-apa, demi Allah, tidak apa-apa. Bukan hanya tidak dihargai, saya sudah berjuang, saya dicaci maki. Nabi Muhammad juga kan dicaci maki, hadirin. Rasul segitu sempurnanya perjuangannya dihina. Masa kita yang hina betulan, tidak ada yang menghina, ya kan? Kita kan hina asli. Nah, tenang. Mau tahu rahasianya supaya nggak sakit hati diomongin orang, mau tahu? Kalau mau, kalau tidak, harus jelas hidup. Nah, nada itu menentukan emosi, hadirin. Mau, eta teh dendam, ya. Mau tahu rahasianya supaya tidak sakit hati? Namanya juga rahasia, hadirin, masa disebarkan. Ini penyakit orang Indonesia, suka kalau dengar rahasia tuh penasaran. Ini jawabannya ya. Ini based on the true story nih hadirin, pengalaman nyata dari seseorang. Yang ada di sini kan belum nyobain, seperti yang duduk di depan ini ya, dicaci maki bertahun-tahun, 7 tahun dibulinya hadirin. Padahal apa salahku? Sah menurut agama, sah menurut negara, tapi harus mengalami ini sebagai bagian karunia Allah. Dihina tuh. Ini jawabannya. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memberi rezeki? Siapa yang menutupi dosa? Siapa yang bisa mengampuni? Siapa yang bisa memberi karunia? Siapa yang angkat derajat? Siapa yang ngasih pahala? Siapa yang menjamin rezeki? Siapa yang melindungi dari bala dan musibah? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Lalu apa urusan kita sama mulut orang? Hah? Sampai jeding, jebleh, dower, sampai dia kejang juga, enggak ngepek. Apa yang Allah berikan kepada kita pasti ketemu. Mana mungkin karunia Allah bisa dihalangi oleh mulut orang? Dia menghina, dia menjelek-jelekan, dia balik ke dia saja. Apa yang kita lakukan itu yang balik ke kita. Makanya cool, ini penting sekali. Cool maksudnya. Cool, cool, tenang, hadapi. Mau tahu caranya supaya nggak sakit hati? Kalau ada tulisan yang nggak enak, jangan dibaca. Sederhana dan, ya kan? Kan sakit hati itu kalau dibaca. Delete all, beres. Ganti HP, beres. Mau tahu caranya supaya nggak sakit hati kalau ada yang menghina di video? Jangan ditonton. Mending baca Quran, doakan kebaikan. Tapi ya ini penting, ya baca tuh kalau penting. Kalau merasa pedih, anggap sebagai kafarah dosa kita. Mending istighfar. Rezeki kita nggak akan pernah ketukar dengan siapa-siapa. Takdir untuk saya nggak akan pindah ke saudara, takdir saudara nggak akan pindah ke saya. Masa ketukar-tukar? Tenang saja hadirin, Allah tuh maha adil. Aduh, kelihatan wajah langsung cerah semuaan. Lagi dihina ya. Ya,
Cukup, ada pertanyaan silakan. Ya, 3 saja ya. Terima kasih ini tamu dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Mana Al-Hikmah? Jadi kalau ngacung teh nggak usah lihat kiri kanan, kan di bawah masing-masing tangannya ya. Majelis Taklim Nurul Ikhlas. Oh ini dia nih yang berat nih. Mana Nurul Ikhlas? Di sini Majelis Taklim ibu-ibu. Kan? Pengawalnya Bapak. Oh. 80 dikawal seorang. Wih, Masya Allah. Terima kasih Pak. Mana jamaahnya Nurul Ikhlas? Belum datang, baru pengawalnya aja yang datang. Kan? Masih di jalan. Oh iya, alhamdulillah. Luar biasa. Ini tim pengamanan dulu ya. Atau nanti saya selesai beliau baru datang ya. Udah datang belum Pak? Udah ada. Di mana? Di atas. Alhamdulillah. Maaf ya Bu. KKG PAI SD. Hah? KKG PAI SD. Ini SD. Oh, pendidikan SD. Kenapa Bapak itu persamaan ya? Ujian persamaan SD sing sabar ya. PAI itu apa? Oh, KKG-nya apa? Atau dituliskan bingung saya bukan. KKG PAI SD coba. Untung saya nggak ingat itu kue pia itu. Baik, kelompok kerja grup ya. Oh guru. Ya udah tuh jangan marah Bu. Sok yang mana Cik pengen tahu. Oh iya tuh, aduh nih emosional pisan. Cing ikhlas ya Bu ya. Rata-rata dari Bogor ini ya. Terima kasih. Ya Dek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana sikap kita sebagai seorang pemimpin saat ada salah satu anggota dari yang kita pimpin tersebut ternyata tidak menyukai kita karena alasan pribadi, sehingga tugas-tugasnya, kewajibannya tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Perasaan udah pernah ditanyain ini ya? Belum? Oh, Saya udah. baru nanya. Saya baru nanya. Tapi saya udah pernah dengar. Nah, waktu itu udah saya jawab, yang itu aja jawabannya. Efisien. Itu satu. Kedua, Ini bagaimana di saat ada misalkan di lampu merah, bukan misal ini saya pernah ngalamin kejadian di lampu merah simpang Cihampelas dekat Novotel, itu kan ada lampu merah kalau kita dari Novotel sebelah kiri ya. Ya nggak tahu, saya nggak ingat. Di situ saat lampu merah saya berhenti, tapi saya ditabrak dari belakang. Nah, di situ ramai-ramai orang menyalahkan saya. Ayo jalan, ayo jalan. Saya cuma bilang, Pak itu lampunya merah Pak, waktunya berhenti. Dan malah saya yang dihakimi sama orang gitu kan. Ya udahlah saya jalan aja. Nah sikapnya apakah saya harus ikut-ikutan melanggar lampu merah? Padahal kan bentar lagi ada tilang. Ataukah saya harus tetap mempertahankan? Cik, hati nurani apa? Tetap mempertahankan. Ya sudah itu jawabannya. Pokoknya istafti kolbak, tanya ke hati nurani, karena hati terdalam nggak pernah bohong. Udah diam aja di sana. Tapi ditabrak waktu itu Ya, saya sampai jatuh. Tahan ya. Yang nggak lihat bisanya ada yang lebih bermutu pertanyaannya. Cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dia lupa yang pertama belum dijawab. Gini, kalau ada orang tidak suka ke kita, yang pertama dilakukan adalah evaluasi diri. Kalau kita sudah sibuk merasa sebagai korban, dengar ini ya. Oh dia tuh orang yang ngaco, dia yang berbuat jelek, kita nggak akan bisa memperbaiki diri. Sebetulnya yang terpenting dalam hidup ini adalah kita bisa memperbaiki diri. Seperti kita nonton, misalkan kemarin ada seseorang yang berbohong ya. Kita nggak perlu banyak cerita, tapi apa nih pelajaran buat saya? Terus saya harus gimana dengar cerita ini?
Oh, saya kalau tua tidak usah merepotkan diri, ya enggak? Oh, saya tidak usah ingin tampil dengan berita. Oh, ternyata bahwa kebohongan itu mudah kebuka. Jadi kalau kita mendengar suatu berita tuh, terus apa nilai positif bagi kita? Ada Hamid Nur Magomed, siapa? Ya, Habib Nur Muhammad. Saya 3 hari ini nonton itu terus. Apa nih? Kenapa ada takdir ini? Oh, ini orang disiplin. Oh, dia berprestasi. Ternyata baca tuh ya, banyak orang yang sekarang tertarik mau belajar Islam karena itu ditulis di YouTube di bawahnya. Ah, saya jadi pengen tahu katanya tentang Islam. Melihat sikapnya yang tetap humble, rendah hati, ya, tidak sombong. Kalau sudah bertarung lalu minta maaf kepada lawan yang dikalahkannya. 27 kali tidak pernah terkalahkan, tapi tidak hura-hura, tidak minum khamar, tidak mau bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Ternyata memang berprestasi itu secara syariat memudahkan untuk dakwah, benar? Harus ada nilai tambahnya. Bukan hanya nonton gebuk sih, rasakan cepet rasakan siap puas aing mah. Terus gimana? Setiap kejadian itu harus punya nilai tambah, termasuk punya anggota yang akhlaknya kurang baik. Apa salah saya? Kepemimpinan saya apa yang salah? Kalau nyalahin anggota paling gampang dan itu tidak punya nilai tambah. Ya, Bu. Tidak ada? Ya. Ibu mau nanya? Tapi sebelahnya juga ngacung, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. AA, Ibu dari Padang, Mardanis Umar. Begini, Ibu guru dulu bukan? sekarang enggak lagi, dulu ya. Guru kan dulu ya? Begini AA, Ya, tenang Bu, tenang ya Bu Guru. Tidak ada bekas guru. kita menjadi galau dan cemas. Hati-hati menggunakan kita Bu ya. Nanti orang nganggap gosip. Galau dan cemas dengan keadaan panggung politik sekarang ini. Lebih-lebih makin dekatnya masa pemilihan presiden. Saya mau bertanya kepada AA, tapi sebelumnya tolong kita bersama menyimak apa yang akan saya baca sedikit ini. Tegang. Allahumma ya malikal mulk, Engkaulah pemilik seluruh kerajaan langit dan bumi, kerajaan alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Kerajaan setiap negara itu adalah dalam genggaman-Mu ya Allah. Engkau mewariskan kerajaan di dunia ini kepada hamba-hamba yang beriman. Ketika hamba-hamba-Mu hidup lalai dengan keduniaan, Engkau ya Malikal Mulk, ya Hakam, menghukum kami dengan mengirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang zalim, menindas kami. Ya Malikal Mulk, jadikanlah kami rakyat dan pemimpin yang beriman, agar kami sejahtera di bawah lembayung reda dan kasih-Mu. Maaf Pak, buku ini Ibu dapat dari Profesor Zuraidah dari Malaysia. Beliau datang ke Padang kira-kira 6 bulan yang lampau. Ibu diberinya Ibu buku ini. Dan sekarang Ibu fotokopikan beberapa buah. Bagaimana pendapat AA tentang zikir Asmaul Husna ini, tentang isinya ini? Cocokkah dengan keadaan pemilihan presiden kita sekarang atau bagaimana? Kita takut Buya kita dijadikan hanya pendorong mobil. Setelah mobil didorong maju, dadah, tinggallah Buya kita di belakang. Buya teh siapa? Ketua MUI itu Pak. AA. Bisa saya Buyanya. Ya, kita kasihan dengan Buya. Hanya Baik. dia bergunakan hanya untuk sebagai pendorong mobil beliau. Ya, nanti beliau ditinggalkan di belakang. Demikian, terima kasih AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kelihatan Guru mah ya. Sudah Bu Guru. Menurut saya begini ya Bu. Tidak bisa dipungkiri saat ini adalah pilpres terpanjang. Dulu-dulu mah dari mulai penentuan dan pemilihan tidak sepanjang sekarang.
Yang dikhawatirkan, saya ya secara pribadi khawatir, orang jadi emosional sehingga hilang kejernihan berpikirnya atau berkurang. Jadi sudah tidak lihat lagi benar atau salah, tapi suka atau tidak suka. Ini bahaya. Ada yang nyeletuk area teh netral, golput, tidak punya pilihan. Saya punya pilihan. Tapi kan nanti nyoblosnya juga, ya. Nah, sekarang saya nyoblos kemanahan? Tetapi karena posisinya Allah memberikan kesempatan saya seperti ini, maka saya tidak jadi tim ses pihak manapun, tidak jadi jurkam pihak manapun, tapi jadi tim ses satu, tim sukses jaga akidah. Jangan sampai orang menuhankan pilpres. Seakan-akan inilah yang menentukan hidup mati kita, jadi lupa ke Allah. Dan seakan-akan pilpres yang menentukan presiden, padahal Allah yang menentukan. Lebih buruk lagi kalau menuhankan capres. Pertama capresnya belum perlu pada panjang umur, ya kan? Kita tidak tahu tahun depan apa pada masih hidup atau tidak, termasuk kita, ya. Dan capres itu manusia seperti kita. Ada kelebihan dan kekurangannya. Jangan sampai kita jadi buta terhadap kebenaran hanya karena kita tidak suka. Sebel ke pihak ini jelek semuanya, nggak ada bagusnya sama sekali. Kayak setan aja. Sedek yang dipilihnya bagus semua kayak malaikat. Ini jadi tidak normal kita. Tidak boleh. Nah, posisi saya ini ya kecil-kecilan mau ngajak orang tetap jernihlah, Derin, ya. Pilpres kan 5 tahun sekali. Ini tidak harus habis-habisan. Tidak harus seperti perang Bratayuda. Berarti nggak tahu perang Bratayuda itu apa, ya. Tidak harus habis-habisan. Enggak lah, hadirin, ya. Dan kita bukan bertarung, tapi fastabikul khairat, berlomba-lomba. Dua belah pihak pasti ingin melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Hanya dengan kemampuan, sudut pandang masing-masing. Jadi kita tidak boleh melihat musuh walaupun bukan pilihan kita, ya. Kalau saya sih inginnya begitu. Dan nanti juga kalau presiden kepilih, kan udah sering pemilihan presiden. Ibu udah berapa kali, Bu, hidup di dunia ini ganti-ganti presiden? Udah sering kan? Ya kan? Halo? Ya. Jadi besok ini kita memilih presiden, bukan wakil presiden. Kayak AA. Ya. Ya begitu aja Presiden. jawabannya. Jadi saya mengimbau AA agar ini adalah zikir Asmaul Husna yang harus dibaca 40 kali. Lalu doakan, ya Allah, Saya pemimpin. Ya, ada doanya, Bu. doanya ya. Tolong Doa. tahu. Kalau saya doanya di surat Ali Imran ayat 26. Doa 6. Iya, itu doa Al-Quran. Kalau doa Al-Quran, kalam Allah, Allah sendiri yang menyebutkan doa itu di dalam Al-Qurannya. Saya lebih menyukai doa Al-Quran. Kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Duhai Allah yang Maha Raja, pemilik segala kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Kau kehendaki, Engkau ambil kerajaan kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki, tu'izzu man tasya, Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, wa tudhillu man tasya, Engkau hinakan siapa yang Kau kehendaki, biyadikal khair, dalam genggamanmu lah, di tanganmu lah segala kebajikan, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi kita disuruh juga berdoa itu dengan walillahi asmaul husna fad'uhu. Oh ya boleh, ibu sok atuh ya doa ya. Ya, terima kasih, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu menanya tapi kekeh jawabannya harus sesuai dengan keinginan ibu. Nggak apa-apa, bagus Bu ya. Terakhir.
Ulu. Itu ada yang di belakang ngacung sebentar. Silakan anak-anak. Shh. Ya, tenang. Di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari santri SMK ingin bertanya Satu. dalam hal berteman, kita kan sudah pasti diwajibkan untuk membantu satu sama lain, terutama dalam hal ketika berbuat baik. Salah satunya adalah ketika teman kita meminta pertolongan kepada kita, kan kita pasti harus membantu. Tapi bagaimana jika ternyata teman kita justru terlalu mengandalkan kita gitu. Jadi dia meminta tolong hanya pada diri kita saja gitu. Aduh, kita. Jadi kayak suami istri begini. Jangan nyebut kita deh, nanti orang nyangkanya hubungan kita seperti apa, ya nggak? Selalu minta tolong kepada kita. Maksudnya diri saya apa yang Nah, begitu. Saya dari tadi stres, ya. Apa yang harus saya lakukan Nah, jika gitu. teman saya itu Baik. terlalu bergantung gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya menolong itu tidak harus memberikan selalu apa yang dia perlukan. Ada kalanya menolong kasih ikan kalau memang dia nggak sanggup masak. Tapi ada kalanya menolong itu dikasih pancingan. Ada kalanya menolong itu digejeburin supaya dia berenang. Gitu deh. Kalau kita menolong dia, membuat dia jadi menuhankan kita, berarti kita tidak menolong dia, ya kan? Justru kadang-kadang biarlah dia merasakan kepahitan babak belurnya, karena itu pun niat kita dia supaya bisa mandiri. Kayak sayang ke anak tuh tidak harus selalu ditolong. Dia jatuh ya gak apa-apa, paling benyut, betul tidak? Nanti dia tahu, naik kursi, terus biar gusbrut jatuh, nangis, udah dia tahu tuh. Kalau jatuh dari kursi tuh kayak gitu. Anak misalkan ogo, tiap dia nakal, langsung dipeluk, disayang-sayang, nanti dia merasa, oh saya nakal tidak apa-apa, saya nakal hasilnya saya dipeluk. Menurut saya sih sintrek, pret begitu dikit ya. Dan itu menolong dia untuk tahu bahwa nakal itu beresiko, misal begitu ya. Jadi yang namanya nolong itu bukan selalu memberi apa yang dia inginkan. Allah juga sering nolong kita dipepet dalam kepahitan, benar? Coba, berapa banyak orang yang kalau kepepet jadi dekat dengan Allah. Betul kan? Bonus, tamu. Ada tamu dulu nih. Terakhir ya, luar biasa terakhirnya. Shh, nah, nggak ada yang dengar. Ya. Mikrofon, ngacung dulu Pak. Ya, karena kabelnya panjang. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa dari mana? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Nama saya Ateng Jailani Pak, dari Bogor. Alhamdulillah. Iya, yang tadi KKG itu Pak. Oh. PAI KKG. Ya. Kota Bogor. Saya kan ini KKD, seorang guru. PAI, ya. Ya, seorang guru. Allah sudah mentakdirkan saya harus menjadi pendidik seperti itu. Nah, maksud saya ini saya berangkat ke sekolah itu diniatkan dari rumah itu ibadah seperti itu. Tapi kalau dikaitkan dengan tadi keikhlasan itu, ketika misalkan kita tidak digaji, seperti itu, kemungkinan saya tidak bisa datang seperti itu, gitu. Digaji tuh, ya. Iya. Nah, bagaimana Pak meluruskan niat saya, melihat selain tadi sebutkan gitu kiat-kiatnya, gitu.
bagaimana sebagai guru yang lurus seperti itu. Ya niat aja, sing yakin bahwa rezeki mah Allah yang ngatur, ya. Sing bulat aja. Bapak usia berapa tahun? Jawab pakai mikrofon, Pak. 40. 40 tahun, makan terus selama ini. Alhamdulillah. Gaji sedikit banyak atau kurang? Ya boleh dikatakan apa ya, standar aja ya. Sudah berkeluarga Bapak? Alhamdulillah sudah Punya istri? punya Anak berapa? 2. 2. Anak sekolah? Yang satu sekolah, ya, yang satu belum. Belum, ya. Tinggal Bapak tempat berteduh ada? Alhamdulillah udah. Makan tiap hari? Alhamdulillah. Minum? Minum. Berpakaian? Iya, Bisa ngantor tiap hari? alhamdulillah. Terus apa yang dimasalahkan, Nana? Segitu Menurut jelas. Hah? Apa yang kurang? Cik naon, ha? Naon nu kirang teh? Jawab, guru agama. Itu ya susahnya ini apa? Ikhlas itu ada yang tadi itu. Karena lihatnya ke depan. Iya. Kalau ingin hidup ini tenang, lihat apa yang sudah Allah berikan. Masa 40 tahun hidup masih curiga terus ke Allah kan? Jawab. Iya, iya. Engkau guru agama ya. Tobat, oke. Betul. Saya 57 tahun, udah jarang mikir rezeki. Pertama ada gaji jelas ya. Bukan. Enggak, tapi saya lihat ke belakang. 57 tahun enggak pernah lupa Allah ngasih rezeki. Terus mau ngapain saya capek-capek mikirin dengan yang belum ada, sedangkan saya sudah segini lamanya hidup terjamin. Masa saya mau curiga? Dan rezeki itu gak jelas dari mana ada ya. Gitu Pak Guru. Kalau mikirin gaji saya 3,5 juta di sini, tercukup nanaon. Anak 11, incu 8, kuda 34. Oh. Ini musim kemarau panjang Pak. Kuda mah tenang. Kicep. Kami yang ngarit Pak. Masa Bapak eleku kuda ya? Maaf ya Pak Guru ya. Tobat Pak. Ya. Gak apa-apa. Jadi rahasianya begini Pak. Kalau kita ingin yakin dengan jaminan Allah, lihat apa yang sudah Allah beri. Kalau kita ingin takut ke Allah, lihat dosa yang kita lakukan. Rezeki yang belum ada mah nggak usah tuh dipikirin Pak. Dolar naik nggak usah dipikirin. Udah nggak punya dolarnya kan, tenang. Lempeng kecuali tingkat-tingkat tertentu yang memang harus mikirlah. Tapi dah bangsa kita mah dipikir juga nggak jelas. Tapi saya bisa membuat dolar di bawah 10.000. Saya juga tahu. Simpen dulu dolar, ditaruh 10.000, langsung dia di bawah 10.000 ya. Tapi kan jika nulir ada yang. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya. Santri baru datang ya ini. Apa nih Adek? Program apa? Deki, acungkan tangan Deki. Wow, berapa puluh semuanya nih? Akhwatnya mana Deki? Alhamdulillah. Selamat datang. Siap-siap menderita ya. Ini santri kuning. Akhlak plus wirausaha, acungkan tangan. Alhamdulillah. Terima kasih santri masa keemasan. Yung. Oh, acung yang semangat Pak. Bapak jangan kampanye, jarinya nggak boleh satu Pak ya. Sekarang masih sensitif jarinya. Baik, santri tahfiz Quran, Jong. Ada di atas, bagus. Santri mahasiswa, alhamdulillah pada kuliah sebagian. Ini yang lain apa? Nggak jelas ya. Santri yang tidak jelas. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.